Sistem pernapasan pada manusia. Berikut ini adalah contoh gambar sistem pernapasan pada manusia. A. Sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan manusia berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Saluran pernapasan adalah bagian tubuh dari manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran udara selama proses pernapasan. Berikut adalah proses pernapasan pada manusia. 1. Merongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu, di rongga hidung terdapat beberapa struktur penyusun, yaitu kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan konkan yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. 2. Faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan udara yang masuk dan keluar. 3. Laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah sistem pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epigloti. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluar dan masuknya udara dan tempat penghasilnya suara. 4. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan saluran penghubung antara laring dan bronkus. Dinding sel trakea tersusun cincin tulang rawan yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang termasuk ke dalam saluran. 5. Bronkus atau cabang batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan memiliki fungsi, yaitu menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk atau keluar dari dan menuju paru-paru. Cabang batang tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu cabang sebelah kanan dan sebelah kiri yang mengarah pada paru-paru yang memiliki cabang legi, yaitu cabang-cabang kecil yang masuk ke air dalam paru-paru disebut alveolus. 6. Paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah bronkiolus. Memiliki cabang-cabang yang disebut bronkiolus. Respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. 7. Alveolus. Alveolus merupakan struktur bola-bola kecil yang tersusun atas jaringan apitel pipi sehingga dindingnya berbentuk tipis. Selain itu juga berdekatan dengan pembuluh darah yang menyebabkan pertukaran gas dengan pembuluh darah. Selain itu, manusia memiliki dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan pada dada dan pernapasan pada perut. 1. Pernapasan pada dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitaran tulang rusuk. Jika otot-otot tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. 2. Pernapasan pada perut. Pernapasan pada perut juga disebut dengan pernapasan diafragma, adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Hal ini menyebabkan volume di dalam rongga perut bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil.